Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar untuknya, aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ini dalam Sahih Muslim, kalau orang itu sedih kata Rasulullah SAW, Inna abi wa abaka finnar, sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka Jahannam, dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis, namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, Inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea, di Nisea, Turki sekarang, 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan Ahlul Fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul Fatrah. Itu pendapat yang kuat tentang ayat Nabi.